kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih Kids. Kita seringkali mendengar bahwa ada pernyataan semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Saudara, pernyataan ini benar bahwa tidak ada dosa yang dianggap lebih kurang berdosa dibandingkan dosa yang lain. Semua dosa sama-sama harus menghadapi murka Allah, dan oleh karena itu kita perlu pertolongan Allah lewat karya penebusannya untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal tersebut bukan berarti semua dosa dianggap dengan sepele, disamaratakan begitu saja. Dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Dosa pasti berdampak, dosa pasti merusak kita, dosa pasti merusak sesama kita. Oleh karena itu bila dosa disamaratakan begitu saja, maka tidak adil. Karena bisa jadi dampak kerusakan dari dosa tertentu berbeda. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ada seseorang yang mengalami kecurian makanan. Lalu yang lainnya mengalami anggota keluarganya dibunuh. Saya kira Bapak Ibu Saudara kita tidak akan merespons dengan, sudahlah namanya juga dosa, kita anggap sama saja. Bapak Ibu Saudara, Allah mengakui bahwa dosa tertentu berdampak lebih besar, berdampak lebih menyakitkan dari dosa yang lainnya. Kita dapat melihat ekspresi ini dari Yohanes 19 ayat 11 yang berkata begini, Yesus menjawab, engkau kepada Pilatus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia, maksudnya orang-orang Yahudi, yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri menyebutkan ada situasi di mana dosa tertentu dikatakan lebih besar daripada yang lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menilai dosa tertentu lebih jahat dari dosa yang lainnya. Dosa yang lebih jahat daripada yang lainnya adalah dosa yang natur nilai pelanggarannya lebih besar daripada yang lainnya. Untuk menolong kita, Katekismus Panjang Westminster itu menjelaskan seperti apa dosa yang lebih jahat itu. Dosa yang lebih jahat itu pertama dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Jika itu melanggar hukum tertulis, melanggar banyak perintah, dan mengandung banyak dosa sekaligus di dalam satu dosa. Yang kedua, jika tidak hanya ada di dalam hati, tapi dituangkan ke dalam tindakan dan perkataan, dan kemudian itu membuat orang lain terluka, dan dampaknya memang tidak bisa diperbaiki lagi. Yang ketiga, jika bertentangan dengan kebaikan, bertentangan dengan belas kasihan, bertentangan dengan nurani, bertentangan dengan teguran publik, gereja maupun teguran individu, melanggar hukum sipil, melanggar janji pada Tuhan dan janji pada manusia. Dan yang keempat, jika dosa tersebut dilakukan dengan sengaja berulang-ulang kali, dengan kesukaan dosa itu dilakukan dan bahkan dengan bangga dosa itu dilakukan, terus dilakukan tanpa bertobat. Bapak Ibu Saudara, itulah kualitas dosa yang pada natur kerusakannya lebih jahat daripada yang lainnya. Untuk membantu kita memahami ini, mari kita lihat beberapa contoh Bapak Ibu Saudara. Misalnya Markus 3 ayat 29 dan Matius 12 ayat 31 mencatat ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus atau mendukakan hati Roh Kudus. Maksudnya adalah terus-menerus menolak karya Roh Kudus dan tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, dosa ini jadi dosa yang begitu jahat karena ini ditujukan untuk menolak Allah, Allah pencipta kita, Allah yang lebih tinggi, lebih besar dari kita. Tapi kita berani menolak Dia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada juga dosa tindakan amoralitas seksual. 1 Korintus pasal 5 mencatat jemaat Korintus melakukan dosa yang katanya bahkan tidak dilakukan oleh bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Saking parahnya dosa tindakan perzinahan mereka. Bapak Ibu Saudara, dosa tindakan perzinahan lebih parah daripada mencuri. Karena kalau pada dosa pencurian materi, pada derajat tertentu, apa yang dicuri itu dapat dipulihkan. Tetapi pada dosa tindakan perzinahan, maka kekudusan, kepercayaan, kehormatan yang diambil hampir tidak dapat dipulihkan. Kemudian di Matius 9 ayat 42 Bapak Ibu Saudara, ada juga mencatat tentang dosa menyesatkan anak-anak kecil. Bapak Ibu Saudara, anak kecil lebih tidak berkuasa. Anak kecil lebih tidak punya kemampuan untuk menjaga dirinya.
Oleh karena itu kejahatan yang ditujukan kepada mereka jadi kejahatan yang lebih jahat daripada kejahatan yang lain. Perihal ini Bapak Ibu Saudara, kita juga dapat mengerti dengan hukum kita di dunia modern sekarang. Misalnya kita bisa membedakan antara membunuh karena tidak sengaja dengan membunuh dengan berpura-pura tidak sengaja padahal sudah direncanakan sedemikian rupa dan sudah berulang kali dilakukan. Saudara, dalam hukum pidana maka pembunuhan yang kedua tentu akan dihukum lebih berat, bukan? Karena pada dasarnya kejahatan itu lebih jahat daripada yang satunya. Nah Bapak Ibu Saudara, kids, lewat katekismus hari ini kita mengerti bahwa ada dosa yang lebih jahat daripada yang lain. Tetapi itu bukan berarti ada dosa yang lebih ditolerir, ada dosa yang lebih diterima oleh Tuhan daripada dosa yang lainnya. Sekali lagi, semua dosa tidak dapat diterima oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah mengakui ada dosa yang lebih jahat dari dosa yang lain sebagai bentuk Tuhan mengerti bahwa kejahatan dan dosa tertentu bisa berdampak berbeda satu dengan yang lain. Dan bisa jadi ada dampak yang lebih dalam, ada luka yang lebih menyakitkan, ada kerusakan yang lebih parah daripada dosa yang lainnya. Saudara berhadapan dengan katekismus ini, maka kita perlu ingat begini. Setiap kita tidak imun Bapak Ibu Saudara, kids, dari melakukan dosa yang lebih jahat ini. Mari kita makin bersandar pada Tuhan dan kita terus ingat bahwa kita adalah kumpulan pendosa yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita.